eh saya lanjutkan tentang solid ya. Jadi mungkin pada eh, pertemuan yang lalu mungkin adik-adik belum begitu paham ya, mungkin dengan situasi di kebun, situasi apa yang saya mau blok pokok dan sebagainya. Jadi mungkin ini tentang solid sebenarnya secara prinsip tidak jauh berbeda dengan teknisnya dengan apa namanya dengan jalan kosong. Jadi mungkin nanti sisa waktu akan saya pakai untuk diskusikan, mungkin lebih mengenalkan bagaimana kondisi di kebun sih, apa yang dimaksud blok, apa yang dimaksud pasar, pikul dan sebagainya. Jadi mungkin eh, kalau secara apa mungkin nanti berubah apa namanya mata kuliahnya bukan aplikasi limbah, tapi mungkin ke budidaya apa namanya kelapa sawit. Jadi Tidak apa-apa, Pak. ya. Bisa saja ya. Oke, jadi melanjutkan yang lalu ya. Jadi untuk bentuk limbah itu adalah yang di sebelah kiri itu adalah tanah kosong, di sebelah kanan adalah solid. Jadi pada prinsipnya sama ya untuk teknik aplikasinya. Jadi diletakkan di antar pokok atau antar pohon atau antar tanaman. Ya. Ya, jadi aplikasi solid itu sebentar Bu, saya tas dulu baterainya. Jadi aplikasi solid itu dosisnya adalah 8 ton per hektar, ya, 8 ton per hektar. Terus cara aplikasinya itu ada dua sistem, yaitu bagging dan tanpa bagging atau non bagging. Bagging itu maksudnya dikarungi, ya, dikarungi. Jadi yang tadi, yang di tumpukan solid tadi dari pabrik sudah kita karungi. Jadi kalau yang seperti ini, yang ini, sorry, yang seperti ini adalah yang tanpa bagging, ya. Untuk yang seperti ini adalah yang tanpa bagging. Jadi langsung dari pabrik dimuat ke truk tanpa dikarungi. Jadi kalau yang bagging berarti dari pabrik sudah dikarungi, nah, jadi muat ke truk sudah dalam bentuk karung. Prinsipnya seperti itu. Jadi dosisnya tadi 8 ton per hektar, ya. Pada prinsipnya seperti itu. Terus untuk secara prakteknya, jadi kalau bagging berarti tinggal karung-karung yang sudah berisi solid tadi tinggal dimasukkan ke tengah kebun, ke dalam kebun menggunakan angkong, ya, angkong. Jadi angkong itu orang mungkin lebih mengenalnya Arco, ya. Arco sebenarnya merek, karena pada prakteknya di industri itu banyak sekali jenis-jenis angkong, ya. Jadi kalau Arco itu salah satu merek. Jadi itu aja yang membedakan antara solid dengan apa namanya dengan jenjang kosong, ya. Saya kira apanya seperti itu. Nah nanti mungkin saya akan lebih apakan ke kondisi blok, ya, ke apa yang dimaksud kondisi blok tadi. Jadi ini Bu, mungkin nanti di akhir sesi ini kita mau coba buat apa ya, dulu waktu saya kuliah ada semacam kuis gitu ya, kita apakan soal nanti menjadi bahan diskusi. Saya nggak tahu apakah sekarang masih ada atau tidak ya. Jadi kalau kita seperti di TV, kita lakukan kuis, nanti kita apa namanya cari jawaban yang benar. Nah, kalau benar nanti kita hadiah. Ini pun nanti seperti itu Bu. Nanti saya akan sampaikan apa beberapa pertanyaan. Tapi pertanyaan belum saya buat. Nanti kita buat aja apa di akhir apa sesi. Ya, jadi beberapa pertanyaan, beberapa hal yang selama ini menjadi permasalahan atau yang harus dilakukan di kebun. Ini coba kita apa diskusikan. Oke,
Jadi ini adalah kondisi blok ya. Blok itu adalah petak. Kalau secara umum petak. Jadi itu adalah kondisi ya dari blok yang arahnya horizontal ya. Itu yang di sebelah atas itu adalah sebelah utara ya, ke bawah berarti selatan, dan yang sebelah kiri adalah ke barat, yang sebelah kanan berarti ke timur ya. Beberapa kebun menggunakan konsep petak seperti itu, konsep blok seperti itu, tapi beberapa kebun lain dibalik. Jadi yang di sini kelihatan nggak pointer saya ada ya? Ya, jadi yang kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Oke. Jadi yang ini adalah ini jalan ini. Ini foto-foto udara ya. Ini kita ambil dari foto udara. Jadi yang hijau-hijau ini adalah tanamannya ya. Jadi yang ini adalah jalan. Jalan. Ini yang saya bilang, yang saya sampaikan kemarin, ini panjangnya 1000 meter. Ini istilahnya di kebun sawit ini namanya collection road. Collection, jalan pengumpul ya. Jadi arahnya dari timur ke barat. Ya, ini collection. Ini biasanya panjangnya jadi panjangnya 1 kilo, lebarnya sekitar ada yang 7, ada yang 5 ya, tapi tergantung kita tidak ada pada atau tidak, tapi konsepnya badan jalannya adalah 7 meter ya. Nah, yang ke bawah ini adalah main road, jalan utama ya, jalan utama. Jadi ini collection road, jalan pengumpul, ini main road adalah jalan utama. Ini panjangnya 300 meter ya. Ini lebih lebar sampai 9 meter ya, badan jalannya lebih lebar karena ini mengumpulkan apa namanya, buah-buah yang dari collection tadi, yang dari apa, jalan pengumpul tadi. Nah, terus yang ini di apa? Ini bisa dilihat di apa namanya, agendanya, legendanya. Jadi ini yang kuning ini adalah titik panen, ya. Titik panen itu saya tunjukkan dulu. Nah, ini adalah titik panen, itu jembatan, sebenarnya jembatan, ya. Jadi ini adalah jembatan ini menggunakan kayu galan, dan ini karena panjang, jadi menggunakan penyangga di tengahnya, menggunakan drum. Ini titik panen juga dari galam. Kita penyempitan di sini karena panjang kayunya kurang. Nah, ini adalah titik panen yang dari beton, ya. Jadi titik panen itu jembatan. Nah, jadi dalam satu blok ini ada 22, ya, 22 titik panen. Nah, terus yang ini, yang ungu ini adalah ancak panen. Ancak panen itu areal, apa ya, bagian atau wilayah, satu wilayah, satu area yang menjadi menjadi tanggung jawab dari seorang karyawan pemanen maksudnya, ya. Ini yang dibatasi oleh garis ungu. Terus ini yang merah ini adalah pasar pikul. Ini agak tidak begitu jelas ya. Ini merah ya, yang saya lihat ini, yang tunjukkan ini. Ini merah ya. Itu adalah pasar pikul. Pasar pikul itu bukan pasar apa namanya? Bukan pasar yang di kota, bukan ya. Jadi pasar pikul itu namanya jalan memikul. Jadi istilah ini diambil dari Sumatera ya. Jadi kalau di Sumatera itu jalan itu namanya pasar. Ya, mungkin kalau dari Sumatera mungkin sudah tahu. Jadi kalau jalan aspal itu istilah di sana pasar hitam. Ya, jadi di kebun ada namanya pasar pikul, adalah jalan untuk memikul. Berikutnya, relegan yang berikutnya adalah parit ya, yang garis warna biru itu parit. Itu namanya parit infill ya, parit infill. Atau ada juga kalau di lapangan ada yang punya parit cacing. Kenapa parit cacing? Karena kecil ya. Jadi parit cacing ini ukurannya 1 meter kali 1 meter. Ya. 1 meter kali 1 meter. Nah, di sini ini sebenarnya
tadi titik panen saya sampaikan adalah merupakan jembatan. Kenapa dibuat jembatan? Karena di sini, di bagian sini ini ada parit juga, namanya parit collection. Itu lebih lebar, sampai 2 atau 3 meter tergantung dari kondisi tanah awalnya. Jadi pembuatan parit ini sebenarnya adalah kita mencari tanah untuk menimbun jalan, ya. Tadi untuk membuat jalan karena ini kebetulan areal di sini, atau ketika areal itu datar, maka untuk meninggikan badan jalan itu kita harus membuat parit, ya. Jadi ini parit infill, parit cacing, ini parit collection. Jadi bentuk ukurannya lebih besar, sekitar 3 sampai 4 meter. Ya. Bahkan dengan berjalannya waktu terjadi erosi, parit ini bisa sampai 4 sampai 5 meter. Ya, itu parit. Oke, jadi ini ada jumlah-jumlahnya, ya. Jadi di sistem di sini 3 pasar pikul tadi, 3 pasar pikul, 3 garis merah tadi dihubungkan dengan satu satu titik panen, ya. 3 pasar pikul dihubungkan dengan satu titik panen. Jadi ini dalam satu pasar pikul ini, misalnya nomor 3 ini, itu ada satu titik panen. Nomor 3 dia mengcover 3 garis merah, ada 3 pasar pikul, dan mengcover ada 2 garis biru. Jadi ada 3 pasar pikul dan ada 2 parit, ya. Nah ini biasanya menjadi satu ancak. Satu ancak itu satu otoritas lah, ya, dari otoritas dari seorang pekerja, seorang pemanen biasanya seperti itu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan satu blok. Nah, ini yang angka di tengah ini adalah yang 0,57, 1,7, 1,49, 1,49, 1,45. Ini adalah luasan dari ini, ya. Tadi dari yang nomor 5 ini berarti apanya di sini, ya. Tanggung jawab dari pemanen yang punya ancak di nomor 5. Wilayahnya seperti ini, ya. Nah, terus mungkin sedikit mundur tadi. Mungkin saya sering mendengar pertanyaan, bagaimana sih cara memanen kelapa sawit, sistem panen seperti apa? Ya, jadi sistem panen kelapa sawit itu jadi ini dari blok-blok yang ada, jadi satu divisi kemarin saya sampaikan, ya, itu dibagi menjadi beberapa blok, ya, beberapa petak. Nah, setiap petak itulah menjadi notasi, menjadi identifikasi kapan blok itu akan dipanen. Jadi seperti ini ya, peta baris tanaman Q2 blok G11. Jadi ini adalah blok G11. Jadi yang ke arah horizontal itu adalah menggunakan huruf, dan yang ke bawah adalah menggunakan angka. Jadi yang di sini ini, yang wilayah ini itu masuk secara koordinat itu adalah masuk ke wilayah G, dan ini secara ke vertikalnya dia nomor 11, sehingga tulisannya ini G11, ya. Nah, jadi bagaimana caranya sistem panen di kebun sawit? Jadi ada namanya cutful panen, ya, atau kita di dalam setiap petak ini standarnya itu berbeda-beda, tapi kalau untuk di PTQ dalam setiap petak ini harus ada blok, itu harus dimasuki paling tidak standarnya itu minimal 3 kali, ya. Karena dalam setiap sekitar 9-10 hari itu diperhitungkan sudah ada buah yang harus dipanen, Oke, saya tanya dulu, buah sawit yang boleh dipanen itu yang seperti apa? Mungkin ada yang mau jawab. Coba silakan salah satu. Ada pernah lihat buah sawit?
Oke, saya jawab sendiri kalau gitu. Jadi buah sawit itu yang dipanen adalah yang sudah membrondol. Membrondol itu artinya lepas dari tandanya, yaitu istilahnya membrondol. Nah, buah yang sudah lepas dari tandanya itu yang dimaksud sudah membrondol dan itu yang boleh dipanen. Ya, boleh artinya bisa jadi pemanen itu akan memanen buah yang belum membrondol. Nah, itu sebenarnya adalah kesalahan, itu ada punishment-nya. Ya. Jadi standar kematangan buah adalah dia sudah membrondol. Nah, setiap perusahaan berbeda-beda standar brondolnya. Ada yang ada 2 brondol per kilo, ada yang langsung diapakan ke 5 butir atau 10 butir per tandan. Nah, itu beda-beda. Nah, jadi balik lagi ke tadi, cara memanen buah sawit itu adalah balik ke ke tandanya atau ke bloknya. Jadi misalnya kita punya blok ya, blok ada 9 blok ya. Jadi saya sampaikan tadi standar umumnya buah perkebunan kelapa sawit itu setiap paling lama 10 hari sudah masuk sekali masuk ke blok itu. Jadi kalau misalnya dia ada 30 hari dalam 30 hari berarti ada 3 kali masuk ke sana ya, masuk ke dalam satu blok. Jadi misalnya kita pakai notasi ini yang G ya, G11. Tanggal 1 panen di G1 ya, panen kedua panen di G2, tanggal 3 panen di G3 dan seterusnya sampai tanggal 9 panen di G9. Tanggal 10 kalau kita pakai 9 hari, berarti tanggal 10 dia harus masuk di G1 lagi. Gitu loh. Nah, jadi atau lebih mudahnya kita pakai yang 10 hari ya. Jadi tanggal 10 kita panen di G10 ya. Tanggal 11 kita sudah panen di G1 lagi. Tanggal 11 tadi, tanggal 12 panen di G2 dan seterusnya ya. Nah, terus bagaimana kalau dengan yang misalnya ada lebih dari 10 blok tadi, berarti kita harus lebih banyak orangnya ya. Jadi mungkin di tanggal 1 ada yang panen di G1, di saat itu juga ada bersamaan yang di G11. Di tanggal 2 ada yang panen di blok G2, ada juga yang panen di blok G12. Ya, seperti itu cara panennya. Jadi singkatnya dalam sebulan harus 3 kali masuk ke dalam petak atau blok yang sama. Ya, seperti itu. Nah, kaitannya dengan tadi balik lagi ke deskripsi blok, ya. Jadi tadi sampai yang titik kuning adalah titik panen, ya. Terus yang angka-angka itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah nomor TPH. TPH itu tempat pengumpulan hasil, ya. Tempat pengumpulan hasil. Jadi ini TPH nomor 1, ini TPH nomor 22, ini TPH nomor 23, ini TPH nomor 44. Ya. Kenapa di baris nomor 1 ini ada 2, ada 1, dan 23? Jadi orang panen tadi itu dia yang dari nomor 1 ini, dia sampai ke tengah-tengah sini aja panennya. Ya, yang dibawa ke TPH nomor 1. TPH itu tempat pengumpulan hasil. Ya. Terus yang separuh lagi dibawa ke TPH nomor 23. Ya, demikian di sini angka nomor 11 ini. Ya, TPH nomor 10 diisi hasil panen yang dari angka ini, dari ini cover hektar yang 1,5 ini, jadi sampai tengah-tengah itu dibawa ke nomor 10 dan yang sisanya yang di bawah itu dibawa ke nomor 32. Ya, seperti itu. Nah, tentang TPH ini saya analogikan dengan yang kemarin yang saya sampaikan tentang cara mengecer janjang kosong, ya. Jadi kemarin saya sampaikan, jadi 1 hektar itu adalah untuk yang TM atau tanaman menghasilkan itu 40 ton, ya. 40 ton itu jadi untuk satu blok ini harus dihitung 40 kali berapa? 30 hektar, ya. Berapa jumlahnya
Dan itu harus didistribusikan di sini. Ada yang dibagikan di bagian atas ini, ya. Ada juga yang di bagian bawah sini. Nah, itu harus dihitung, ya. Itu harus dihitung. Jadi tidak bisa semua. Jadi kalau 30 hektar kali 40 ton berarti ada 1.200 ton, semua ditaruh di sini, yang di atas ini itu tidak bisa. Jadi nanti yang di bagian bawah sini akan kesulitan, ya. Jadi kalau ada 1.200 untuk satu blok ini, berarti yang 600 harus di sini, ya, 600 harus di bagian atas, yang 600 lagi harus di bawah, ya, supaya si pekerja itu tidak terlalu jauh. Jadi kalau semua ditumpuk di atas, dia harus aplikasi yang di sini itu kan harus berjalan 300 meter. Ya. Tetapi kalau ditumpukan ini misalnya di nomor 4 ada, di nomor 26 ada, ya. Jadi panjang jalan ini tadi 300 meter ya. Berarti kan sama, ini kan sejajar. Jadi ini pun juga 300 meter. Jadi kalau satu rekan ini ambil TPK nomor 5, jadi kalau di sini misalnya ada tumpukan, ya, di nanti dipanen, dia hanya berjalan 150 meter. Nah, yang sisanya diambil dari sini, ya. Nah, ini asisten terutama harus bisa menghitung. Jadi untuk yang satu ini setengah ancak ini dia perlu berapa ton, ya, itu harus dihitung. Demikian juga yang di sini berapa ton harus dihitung, ya. Jadi mungkin kalau yang belum pernah agak sedikit awam, sedikit rumit, tapi sebenarnya itu tidak, karena itu hal-hal ya, matematis yang sebenarnya bisa dihitung. Dan untuk di lapangan itu tidak detail sekali sampai koma-koma, tidak, ya. Artinya kalau average-nya kita sudah dapat, itu pun sudah cukup bagus, sudah memenuhi lah untuk sudah memenuhi tujuan untuk aplikasi Janjang tadi, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan seperti itu, ya. Oke, sampai sini yang mau tanyakan? Ya, ada yang ingin bertanya, silahkan. Ini yang masih bingung. Bingungnya di mana? Sudah mengerti? Silahkan. Silahkan unmute. Untuk ancak itu, ya. Saya lanjutkan, ya. Jadi satu ancak itu 6 baris, ya. Kenapa ini saya ambil contoh nomor 10, ya. Jadi sampaikan tadi nomor 10 itu dia terdiri dari 3 garis merah, ya. 3 garis merah itu ada 3 pasar pikul. Pasar Tampaknya Pak Toto ini ya, dilempar ya. Satu hektar berapa meter persegi kemarin ingat? Ingat? 1 hektar berapa? 10.000, Bu. 10.000 meter persegi ya. Terlempar tampaknya Pak Duyana, Pak Toto.
Masih mute, Pak. Iya, Bu. Bisa. Iya, barusan terlempar kayaknya Bapak ya. Oh ya, iya ya betul. Ini jaringannya ternyata tadi ada masalah. Sebentar saya cari lagi filenya. Apa sudah muncul lagi ya? Apa sudah muncul lagi, Bu? Sudah muncul, Pak. Oke. Jadi saya ulang lagi tadi. Ya, satu ancak, tadi 6 baris. Ya. Saya ambil contoh nomor 10. Jadi yang jadi ancak nomor 10 itu ada 3 garis merah, artinya ada 3 pasar pikul. Ya. Artinya ada 3 pasar pikul. Saya apa sedikit pasar pikul itu ini ya, pasar pikul. Jadi pasar pikul itu ada barisan tanaman di sebelah kanan dan ada barisan di sebelah kiri ya. Jadi satu pasar pikul itu ada 2 baris tanaman. Ya. Jadi satu ancak ya itu ada 6 baris. Satu baris, ini sebenarnya satu baris ini untuk yang di PTQ itu ada 33 dan 34 apa namanya? 33 dan 34 pohon atau pokok atau tanaman ya. Terus ini ada SPH. SPH itu bukan surat pengakuan hutang tapi stand per hektar. Ya, stand per hektar. Artinya SPH apa? 143 SPH, 143 pohon per hektar. Ya. Maksudnya seperti itu. Jadi ini satu ancak lagi satu titian panen. Ya. Itu tambahannya ya. Jadi ya. Jadi untuk yang satu ini ancak tadi 6 baris karena ada 3 pasar pikul. Jadi masing-masing pasar pikul itu ada di kiri dan di kanannya masing-masing satu baris, jadi ada 6 baris. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, Ayo, silahkan. silakan. Dari siapa? Fatia Nuraziza Rahmah. Fatia Nur Aziza. Oke, silakan. SPH tadi apa ya, Pak? Di tempat saya putus-putus. Stand per, Makasih. oke. Stand per hektar. Stand per hektar. Ya. Bisa ditunjukkan nggak, Pak, SPH itu yang mana kalau berdasarkan gambar? Oke. Gini, SPH itu stand per hektar antara jumlah pohon atau jumlah pokok yang ada dalam 1 hektar. Ya. Jadi itu hitungan atau standar ya. Setiap perusahaan punya standar tertentu ya tentang SPH, tentang jumlah pohon yang akan ditanam dalam setiap hektarnya. Ya. Jadi kalau di industri sawit itu sekitar 140 sampai 145
ya, untuk tanah yang mineral atau tanah-tanah marginal, ya. Kenapa perusahaan menentukan ada 140, ada 145, ya. Jadi kaitannya dengan jumlah produksi yang diinginkan, yang distandarkan bagi perusahaan itu. Artinya semakin banyak jumlah pohon yang ada dalam 1 hektar, itu akan semakin banyak juga produksinya, ya. Jadi kalau standarnya misalnya 140 atau 105, tetapi kita tanam hanya 100 atau 90, nah itu artinya kurang memaksimalkan tanah yang ada, kurang memaksimalkan tidak bisa mengikuti standar-standar yang mungkin diliterasi atau mungkin dikeluarkan oleh pihak yang bibit kecambahnya, jadi seperti itu. Ya, SPH itu dan per hektar ini jumlah pohon yang ada dalam setiap hektarnya. Ya, itu pengertian SPH. Jadi setiap berbeda. Nah, SPH tadi itu mempengaruhi jarak tanamnya. Jadi kalau SPH-nya semakin tinggi, itu SPH-nya akan semakin rapat atau semakin jarang. Siapa tadi? Fatia ya? Iya, Pak. Jadi kalau pertanyaan saya, kalau SPH-nya semakin tinggi, itu jarak tanamnya, jarak antar pohonnya akan semakin rapat atau semakin jarang? Semakin jarang kata Bapak tadi. Gimana? Gini, ada satu bus, ya, satu bus, dia kapasitasnya 50 penumpang. Bus itu standarnya memang 50 penumpang. Nah, jadi kalau bus itu dinaiki oleh 40 orang, dengan 50 orang, pendapatan oleh perusahaan bus itu lebih tinggi yang mana? Yang 50 orang atau 50 orang? 50 orang. Berapa? 50. 50. 50 ya. Jadi bis itu standarnya 50 orang. Kalau dia dinaiki 50 orang, itu pas ya. Sudah diperhitungkan oleh si pembuat bus, tempat duduknya pun 50 orang, untuk 50 seat, harga tiketnya, harga biaya operasional pun sudah tercover dengan 50 orang itu. Ya. Tetapi kalau perjalanan itu hanya penumpangnya hanya berapa? 40 orang, artinya lebih sedikit pendapatan oleh bus itu, dari bus itu. Ya, analogi saya seperti itu, ya. Jadi tanah tadi ya standarnya untuk kelapa sawit itu sekitar 140 sampai 145. Jadi kalau dia ditanam dengan SPH tadi yang lebih rendah, itu akan rugi, si pemilik tanah akan rugi atau perusahaan akan rugi, ya. Terus balik lagi ke analogi bus. Kalau bus tadi kapasitas 50 orang, tetapi dinaiki oleh 60 orang, ya. Tetapi dinaiki oleh 60 orang, ya. Mungkin pendapatannya akan lebih banyak, tetapi si penumpang tidak nyaman, ya, penumpang tidak nyaman. Terus tadi ketika dengan 60 orang mungkin pendapatan lebih banyak, tetapi karena melebihi kapasitas, melebihi over beratnya, jadi bis itu pun juga mungkin akan lebih cepat rusak, ya, bis itu akan lebih cepat rusak. Tidak disarankan seperti itu. Nah, analoginya yang ingin saya sampaikan di SPH tadi di kebun sawit. Jadi kalau standarnya adalah 140 sampai 145, bisa saja dia diisi menjadi 170 atau 180, ya, dengan resiko tanaman itu tidak subur. Tadi analoginya penumpangnya tidak nyaman tadi, ya, penumpangnya tidak nyaman, tanahnya tidak subur, dan dia akan terjadi etulasi, ya. Etulasi itu tanaman tidak bisa berkembang, vegetasinya tidak bisa berkembang dengan baik, karena tanaman itu akan cenderung untuk mencari sinar matahari, jadi dia akan meninggi, tumbuh tinggi lebih cepat, ya.
Dan itu di pohon kelapa sawit tidak diinginkan karena semakin tinggi tanamannya semakin susah operasionalnya. Dalam hal ini adalah apa namanya panennya, ya panen sensus, ya sensus itu menghitung buah, sensus itu menghitung buah. Ya. Oke, terjawab apa terjawab tadi siapa Fatia? Terjawab, Pak. Terjawab. Oke. Ada yang lain? Oke, silahkan yang lain. Izin bertanya, Pak. Oke, dari Gina, Pak. Gina. Ya. Oke. Izin bertanya untuk mengenai dari pembangunan titian tadi tuh bagaimana ya Pak prosesnya? Itu tuh apakah dibentuk seperti apa kita maksudnya Pak? Serentaknya alur pembangunan dari titian tuh mungkin Maksudnya waktunya atau teknisnya? dari waktu dan teknisnya juga Pak. Oke. Jadi titik panen ya ini sebenarnya yang apa standarnya. Jadi di kebun kita menggunakan titik panen beton ya. Jadi ini adalah terbuat dari beton dari cor. Jadi dalamnya itu ada besi sama juga dengan tiang rumah di rumahnya Gina mungkin ya. Itu ada besi dalamnya ada besi. Terus dicetak itu menggunakan bahan campuran semen, pasir dan batu kerikil atau batu split. Nah, itu biasanya dibuat di lokasi. Ada yang dibuat di lokasi, ya. Ada yang dibuat di lokasi, ada juga yang dibuat di satu tempat. Nah, nanti baru diecer atau dilangsir istilahnya ya. Kalau di apa namanya di kebun. Jadi setelah dibuat di satu tempat untuk yang tersentralisasi dibuat di satu tempat, nyetak dulu apa sekian ribu atau sekian ratus batang, nah baru didistribusikan dibawa ke tempat-tempat yang akan dipasang ya. Itu satu teknik. Ada juga teknik lainnya yang sebaliknya, itu dicetak di lokasi, dicetak di tempat. Jadi yang diecer adalah materialnya, material mentahnya, bahan mentahnya tadi. Ya ada pasir, ada semen, ada kerikil tadi diecer ke titik yang akan dibuat titik panen tadi. Ya. Jadi masing-masing ada kelemahannya, ya. Jadi untuk yang disentralisasi, dibuat di tempat baru diajar dalam bentuk sudah jadi, itu akan rawan ketika langsirnya, ketika rawan akan membawanya. Jadi ukuran titik panen itu berbeda-beda ya. Tadi saya sampaikan kondisi paritnya berbeda-beda. Ada yang 4 meter, 5 meter, 6 meter. Ya. Semakin panjang titik panennya, itu semakin riskan dia patah ketika dibawa atau dilangsir atau diajar atau didistribusikan ke titik yang menjadi tujuannya. Ya. Jadi kelemahannya itu ya membuatnya mudah di satu tempat, tetapi membawanya yang beresiko. Nah itu teknik itu cocok untuk yang titik panen yang ukuran pendek, yang ukuran 4 meter masih bisa digunakan dilakukan dengan cara itu karena dia nanti membawanya pun lebih ringan, alat transportnya masih cukup yang untuk ukuran 4 meter, ya, dan tidak terlalu berat. Nah sebaliknya untuk yang ukuran panjang, yang 5 meter dan 6 meter itu dicetak di lokasi, ya, dicetak di lokasi. Jadi yang dilangsir atau yang didistribusikan adalah material mentahnya, seperti itu. Nah, kapan titik panen itu dibuat? Ya, pada prinsipnya ketika sudah dibuat parit, artinya jalan untuk masuk ke dalam blok itu kan terputus, ya. Jalan untuk masuk akses untuk masuk dalam blok itu terputus. Sementara kita berkepentingan ada pekerjaan di dalam blok, ya. Jadi seharusnya begitu dibuat parit kita harus membuat titik panen juga, ya. Tetapi berkaitan dengan strategi keuangan, strategi budget di kebun, biasanya kita bertahap, ya. Di awal-awal di tahun pertama, ya, tahun pertama kita membuka kebun. Itu ada standarnya, jadi istilahnya ada 81. Jadi mungkin 8 pasar pikul tadi, 8 pasar pikul kita buat 1. Ya. Atau 9 lah di sini. Jadi 9 pasar pikul kita buat 1.
Ya, nanti di tahun kedua kita buat 61, ya, artinya lebih rapat lagi. Lebih rapat lagi. Artinya dari yang pertama dari 9 pasar minggu kita buat 1, yang di tahun kedua adalah 61, artinya 6 pasar minggu kita buat 1, dan di tahun ketiga kita buat menjadi 31, artinya 3 pasar minggu 1. Nah, kenapa di tahun ketiga sudah harus lengkap titik panennya? Oke, ini coba ini pertanyaan saya. Coba ada yang bisa jawab. Kenapa infrastruktur atau akses panen titik panen tadi di tahun ketiga sudah harus lengkap semua? Coba ada yang bisa jawab. Coba Gina bisa jawab. Kemungkinan menurut saya kenapa dari infrastruktur itu harus lengkap karena untuk dari waktu proses pemanenan tuh mungkin sudah mau berjalan kan. Ya, oke. Itu yang saya maksud, ya. Jadi sawit itu dipanen di tahun keempat, ya. Di tahun keempat itu sudah harus masuk panen, ya. Jadi di tahun ketiga itu ada namanya proses pemindahan dari TBM menjadi TM, ada dari tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan, ya. Jadi di tahun keempat itu ketika sudah mulai panen, semua infrastruktur sudah harus lengkap. Nah, kalau tidak lengkap itu pekerjaan panen akan terkendala. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Gina tadi, di tahun keempat kita sudah memulai panen. Ya, jadi infrastruktur termasuk panen harus sudah harus dilengkapi. Ya. Terjawab, Gina? Iya Pak, terjawab. Terima kasih. Oke. Ada yang lain lagi? Oke, kita sampai jam 1, Bu, ya? Ya bisa Pak jam 1. Sebenarnya kalau dari time-nya sih jam 1.20, tapi kalau misalnya jam 1 masih bisa. Oke. Mungkin di ini yang saya sampaikan tadi Kuis ya Pak? ya, kuis. Ya, nanti tiga yang memberi jawaban tiga memberi jawaban terbaik, saya kasih hadiah lah. Bu Desi bisa kalau kasih hadiah apa, Bu? Hadiahnya apa ya Pak ya? Karena ini jauh, saya kirim pulsa aja ya. Mau? Wah, pasti mau mereka Pak. Mau ya? Oke. Boleh. Ayo. Saya kirim pulsa. Nanti mungkin boleh menjadi PR, boleh nanti bisa dikirim ke Bu Desi atau Bu Novi atau WA ke saya pun boleh. Ya. Soalnya belum saya buat, jadi saya buat ini aja ya. Langsung aja. Mungkin kalau dicatat silahkan. Ya. Tadi pulsanya masing-masing 100.000 ya, jadi 300.000 nih kuisnya saya apakan. 10 pertanyaan. Tapi kalau misalnya yang tiga tercepat menjawabnya hanya 1, yang dapat 10.000 saja. Tapi nggak ada ya bisa 10.000 ya. Oke. Jadi yang pertama, ini soalnya mungkin bisa dicatat. PT Karisma ya, bukan Kermi Usaha ini, karena ini menjadi soal saja. Karisma diberikan izin oleh pemerintah lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran berapa ya, lebarnya 8 km, panjangnya 17,25 km. Pertanyaannya berapa hektar areal yang dimaksud? Langsung jawab apa gimana nih Pak? Untuk PR aja, Bu. PR. Untuk Oke, PR. itu pertanyaan yang satu tadi ya. Oke. Mau diulang? Ya? Mau diulang nggak? Mau Bu. Oh diulang Pak, kecepatan. Oh gitu. Untuk nyatet. PT Karisma diberi hak guna usaha oleh pemerintah lahan berbentuk persegi panjang dengan lebar 8 km dan panjangnya 17,25 km. Pertanyaannya, lahan itu berapa hektar?
Nah, cuma ngitung luas ini ya Pak ya. Ya, terus yang kedua sudah ya. Udah ya. Yang kedua dari luasan tersebut eh, apabila satu blok itu apa namanya ukurannya 1000 kali 300 meter, ada berapa blok? Ya. Jadi dari luasnya tadi nanti dapat berapa blok gitu ya Pak dengan ukuran 1000 kali 300 meter gitu kan ya Pak ya. Ya, ya. Yuk, Oke. oke, udah. Yang ketiga dengan SPH 140 pokok per hektar. Dan apa namanya cadangan 10%. 10% bibit. Oh, dengan SPK 140 pokok per hektar, berapa bibit yang diperlukan oleh PT Karisma, termasuk cadangan 10%? Dengan SPH berapa tadi Pak? Bisa diulang? 140. Ya, dengan 140 pokok per hektar. Iya. Eh, Berapa bibit? berapa bibit? Ya, berapa bibit yang diperlukan, termasuk cadangan 10%. Diperlukan untuk seluruh areal ya Pak ya. Ya, areal. Plus 10% cadangan ya. Ya. Oke. Gimana? Sudah jelas soalnya? Ada yang kurang jelas nomor berapa? Sudah ya? Oke. Baik. Ini nanti saya tunggu saja ya jawabannya sampai jam 1.20 karena sampai segitu. Jadi kalau misalnya Pak Oto ingin berakhir, nanti biar saya yang akan selesaiin kuisnya Pak. Oke, Bu. Jadi biar hari ini. Ya, saya mau gabung lagi ke TC dengan Bu Novi Boleh. Nadine. Oke. Terus Ya, salam. ya, pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. eh, Berapa pohon dalam satu blok? Berapa pohon dalam satu blok? Yang kelima, apabila manajemen menghendaki 25% dari areal tadi dilakukan aplikasi jalan kosong, ya, berapa ton yang harus diaplikasikan? Dua 20% dari luas lahan ya yang diaplikasikan. Pertanyaannya berapa ton? Apabila manajemen menghendaki 25%
dari luas lahan. Dari areal tadi dilakukan jenjang kosong, berapa ton yang harus diaplikasikan, gitu ya Pak ya? Dengan dosis 40 ton per hektar. 25% dari areal ini maksudnya dari areal keseluruhan ya Pak ya? Iya, Dari dari keseluruhan. PT Karisma tadi ya Pak Karisma, ya? ya. Dari luasnya tadi. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, apabila akan diselesaikan dalam 1 bulan, berapa ton dan berapa hektar yang harus dihabiskan per hari? Berapa ton dan Berapa hektar yang harus dihabiskan berapa hari? bisa diulang Pak? Apabila dari luas tadi, dari 20% yang akan diaplikasikan tadi akan dikerjakan dalam 1 bulan, ya. Nah, jadi berapa ton dan berapa hektar yang target per harinya? Satu bulannya berapa hari kerja Pak? 30. Oke ya, yang ketujuh, apabila kemampuan 1 orang itu 5 ton, maka diperlukan berapa orang? Oke, nomor 8. Berapa jumlah truk yang diperlukan apabila satu truk prestasinya 5 rit. Oke ya, 8. Nomor 9 dan 10, Bu Desi mau tambahkan? Cukup kayaknya Pak. Ini kayaknya minta berkelompok kayaknya ini. Kerjain ini. Nggak bercanda Pak saya. Ini nanti harus benar semua atau gimana nih Pak? Yang dapat pulsa. Kuis. Kenapa Bu? Ini nanti kan saya dapat jawabannya ya. Nah, nanti saya kirim ke Bapak gitu ya. 3 orang pemenangnya. Oke, cukup 8 lah ya. Udah banyak ini. Udah banyak itu Pak. Bisa 3 hari nih ngerjain mereka nih. Oke. Iya. Oke, Bu, mungkin itu aja sementara untuk dari saya. Oke Pak. Ya, silakan dikerjakan. Nah, diketik atau ditulis tangan katanya Pak. Oh, Ditulis tangan terserah. aja. Terserah ya. Mungkin ada yang ini untuk bahan dari Bapak bisa di-share Pak nanti. Ini sebenarnya oke Bu, nanti bisa di-share. Kebun Nopi mungkin nggak apa-apa Pak, biar. Oke. Sebenarnya ini hanya 2 slide aja tambahannya tadi Bu, yang lainnya adalah yang lalu. Oke, nanti saya share. Oke, itu aja Bu Desi dan adik-adik sekalian.
sedikit sesi dari saya untuk siang hari ini. Jadi mungkin memang ketika adik-adik belum paham di kebun sawit, jadi mungkin kita bicara lebih lanjut juga mungkin belum begitu paham. Nah, jadi saya ingin coba kenalkan tentang kebun sawit ya. Bu, kalau boleh tahu di kampus ada pelajaran budidaya kelapa sawit? Kalau budidaya ada di agronomi, Pak. Oh, ini apa? Ini teknologi industri, Pak. Jadi kamu Teknologi industri. hasil ya lebih ke CPO-nya. Oh, CPO, oke ya. Iya. Oke, jadi tadi ke aplikasi apa ya? Apakah ke aplikasi limbah lah ya? Iya, ya Nah, memang ada limbah industri juga ada. oke. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih Bu Desi dan adik-adik sekalian. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Apabila ingin tahu lebih lanjut tentang perkebunan kelapa sawit. Itu terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Diana. Kan Pak Diana bisa live mungkin. Ya Bu, saya live. Ya. Ya, tadi ada kuis yang cukup banyak ya dari Pak Diana. Bagaimana? Sanggup? Kapan kita selesaikan? Pagi? Oke. Untuk jawaban kuis itu nanti saya akan rate yang paling cepat masuk ke saya. Ya. Oke. Ini email saya ya. Oke. Ya, nanti kiranya via email aja biar saya bisa meneruskan ke Pak Dwiana. Ya. Bisa ini PDF ya, di PDF kan biar saya gampang lagi ke beliau. Oke. Ini hitungan-hitungan sederhana ya. Bagi yang mencatat tadi bisa dapat pasti. Mungkin nantinya akan mulai agak bingung dari ke 5 sampai ke 8. Itu menyangkut mata kuliah yang minggu sebelumnya. 1 sampai 3 itu masih mengenai luasan, kemudian jumlah pokok pohon, ya kan? Kemudian berapa pohon dalam satu blok, ya? Dengan ukuran 1000 kali 300 tadi, gitu kan ya? Nah, kemudian yang 5 sampai 8 itu aplikasi jenjang pendidikan. Oke, bisa dilihat lagi. Saya nggak akan selesaiin sampai ini, pasti nggak akan selesai kalian mengerjakannya. Saya yakin, ya. Jadi nanti saya akan sampaikan ke Mbak Dwiana. Saya tunggu besok pagi ya. Sampai besok pagi jam 8. Oke. Demikian. Jangan lupa absen ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dwiana tadi ya, informasinya itu berguna. Jadi kalau misalnya solid dan apa tadi yang diaplikasikan tadi yang kosong ya, itu memang
dari sumber yang berbeda gitu ya. Kalau janjang kosong itu kan dia berupa serabut ya, memang berbeda dengan tandan kosong ya, ini janjang kosong. Nah, kemudian kalau solid tadi ya itu dia berasal dari satu mesin di pabrik PKS itu ya, pabrik CPO itu namanya decanter ya, decanter solid, jadi pemisah antara minyak dan ampasnya itu tadi ya, kayak berupa decanter yang kayak pupuk hitam tadi ya, remahan itu sebenarnya solid mereka bilang itu berasal dari decanter solid gitu ya. Oke. Semoga ya bisa dijawab kuisnya tadi. Saya akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.